Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang ukuran penyebaran data, kemiringan, dan keruncingan. Izinkan saya memperkenalkan nama-nama kelompok 5, yaitu saya sendiri, Alfi Aryansyah dengan NIM 15200101. Saya Bara Ayom Pura Mustika dengan NIM 15200-294. Dan terakhir saya Muhammad Rizky Andrianto dengan NIM 15200-220. Pendahuluan. Pengertian distribusi data. Distribusi data adalah sebuah fungsi yang menunjukkan semua nilai dari suatu data dan seberapa sering nilai tersebut terjadi. Ketika distribusi dari data kategorikal divisualkan, kita akan melihat presentasi dari setiap grup. Ketika distribusi numerikal divisualkan, kita akan melihat data disusun secara ascending, dari kecil ke terbesar. Perlu dipahami, distribusi bukan hanya tentang grafik. Grafik hanya cara untuk memvisualkan. Distribusi seperti definisi di atas adalah suatu fungsi yang menunjukkan probabilitas semua nilai yang mungkin terjadi pada suatu percobaan. Kemiringan distribusi data dibagi menjadi 3, yaitu simetris. Simetris yaitu menunjukkan letak nilai rata-rata hitung, median, dan modus berhimpit atau berkisar di satu titik. Miring ke kanan mempunyai nilai modus paling kecil dan rata-rata hitung paling besar. Lalu yang terakhir adalah miring ke kiri, mempunyai nilai modus paling besar dan rata-rata hitung paling kecil. Berikut adalah grafik distribusi kemiringan. Ada yang simetri, miring ke kanan, dan miring ke kiri. Lalu ada rumus untuk menghitung derajat kemiringan distribusi data alfa 3. Ada rumus Pearson dan rumus Moment. Dan rumus Moment dibagi menjadi 2, data tidak berkelompok dan data berkelompok sebagai berikut. Lalu ini adalah keterangannya, bisa dibaca. Lalu ada rumus Boole. Rumus ini menggunakan nilai kuartil. Berikut adalah rumus dan keterangannya. Lalu berikutnya adalah pengertian keruncingan distribusi data. Ukuran keruncingan atau kurtosis adalah derajat kepuncakan dari suatu distribusi data. Biasanya diambil relatif terhadap distribusi normal. Ukuran keruncingan adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan apakah kepuncakan dari sebuah distribusi data merupakan leptokurtis lancip, mesokurtis normal, atau platykurtis tumpul. Derajat keruncingan distribusi data dapat dihitung berdasarkan rumus yang dispesifikan berdasarkan apakah data tersebut berkelompok atau tidak. Lalu kita lihat di sini ada 3 jenis derajat keruncingan, yaitu yang pertama ada leptokurtis, distribusi data yang puncaknya relatif tinggi. Lalu ada mesokurtis, distribusi data yang puncaknya normal. Lalu ada platykurtis, distribusi data yang puncaknya terlalu rendah dan terlalu mendatar. Berikut adalah grafik derajat keruncingan distribusi data. Ada leptokurtis, mesokurtis, dan platykurtis. Lalu derajat keruncingan distribusi data alfa 4 dapat dihitung berdasarkan rumus berikut. Dibagi menjadi 2, yaitu data tidak berkelompok dan data berkelompok. Berikut adalah rumusnya. Lalu berikut adalah keterangannya. Statistika. Statistika adalah suatu ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengelolaan, penyajian, dan analisis data.
serta cara pengambilan kesimpulan secara umum. Berdasarkan hasil penelitian yang tidak menyeluruh, dalam arti sempit statistik adalah data ringkasan berbentuk angka atau kuantitatif. Tabel pembahasan, yaitu 1. Metode penelitian, 2. Hasil dan pembahasan, 3. Perbandingan, 4. Kesimpulan. Yang pertama adalah metode penelitian. Kami menggunakan metode Google Survey dengan tema ketertarikan mahasiswa terhadap game di masa pandemi COVID-19. Link survei tersebut kemudian kami share kepada teman-teman mahasiswa. Dari data tersebut, kami mendapat responden sejumlah 179 data, lalu kami mengelolanya menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Lalu ada hasil dan pembahasan ketertarikan mahasiswa kepada game di masa pandemi COVID-19. Game yang kita masukkan hanya beberapa yang memang sedang menjadi tren di saat ini, yaitu ada PUBG, Mobile Legends, Free Fire, dan Genshin Impact. Serta kami menyediakan opsi lainnya untuk yang tidak bermain 4 game tersebut. Hasil yang kami peroleh adalah sebagai berikut. Berikut adalah data yang kami dapatkan. PUBG bisa kita lihat playernya ada 47 dengan persentase 44,8%. Mobile Legends dengan player tertinggi yaitu 64 dengan persentase 61%. Lalu kita bisa lihat di sini ada Free Fire dengan nilai terendah yaitu dengan jumlah player 17 dengan range-nya yaitu 16,2%. Lalu di sini ada Genshin Impact, game yang cukup populer untuk sekarang yaitu dengan jumlah player 27 dengan range yaitu 25,7%. Lalu untuk yang tidak memainkan game 4 game ini ada yang lainnya yaitu 24 player dengan data range yaitu 22,9%. Dengan menggunakan metode yang kami lakukan, maka kami akan mendapatkan nilai kemiringan dan keruncingan beserta histogram sebagai berikut. Lalu ini adalah berikut adalah data dari kemiringan dan keruncingan yang ada di Excel. Saya lanjutkan kepada teman saya yaitu Bara. Silakan untuk mempresentasikan Excel-nya. Baiklah, saya akan menjelaskan untuk metode yang menggunakan Microsoft Excel, yaitu untuk mencari keruncingan dan kemiringan data pada data ketertarikan mahasiswa pada game di masa pandemi. Di sini sudah terlihat masing-masing dari game dan jumlah player yang memainkan. Di sini ada totalnya 179 seperti yang sudah ada di slide tadi. Dan di sini adalah data yang sudah saya urutkan. Jadi datanya diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar dahulu. Untuk memperoleh keruncingan dan kemiringan, yaitu kurtosis dan skewness, bisa menggunakan tab data di data analisis ini. Untuk lebih jelasnya, saya akan mempraktekannya. Maka pertama-tama kita masuk ke tab data di sini, terus masuk ke data analisis, terus kita memilih untuk deskriptif statistik, kita klik OK. Input ranknya kita blok dari yang pertama ini, data pertama sampai ke data nomor 179 sampai bawah kita blok sampai sini. Terus kita masuk ke output rank, kita centang, kita klik di sini, kita masukkan di mana output yang akan kolom output yang ingin dikeluarkan. Misal kita pilih di sini, kita centang summary statistik dan klik OK. Nah, maka di sini sudah langsung ada, di sini ada kurtosis dan skewness-nya sudah ada. Di sini saya akan blok warna kuning agar lebih mudah. Nah, jadi di sini adalah sama, kurtosis dan skewness-nya sama. Nah, jika ingin
ingin menggunakannya lebih mudah, yaitu menggunakan rumus. Untuk menggunakan metode yang rumus, yaitu metode kita mengetikkan rumus di sini. Untuk lebih mudah, kita bisa klik kolom di sini, lalu kita klik rumusnya, yaitu kur sama dengan buka kurung dari mana, dari kolomnya, yaitu dari sini kan C14 sampai, kita lihat dulu sampai C berapa, sampai C192. Maka di sini kita klikkan dari C14 sampai C192, kita tutup kurung dan klik enter. Oh maaf, ini kurang sama dengan, untuk posisi sama dengannya salah. Sama dengannya harus di sebelum chord. Terus kita klik enter. Nah, di sini langsung ada tertera di sini sama seperti yang telah kami lakukan, yaitu di sini juga sama. Untuk yang scale-nya, kemiringannya bisa misal kita ketikkan di sini scale C114 sampai C192. Kita tulis di sini. Sama dengan dulu scale, terus buka kurung C14 titik 2 C192 dan tutup kurung lalu klik enter. Nah, di sini akan muncul juga untuk kemiringannya seperti ini. Sama seperti yang telah kami lakukan di sini, di summary statistik juga sama. Ini adalah cara untuk lebih mudahnya menggunakan rumus saja, tidak perlu ke tab data. Tapi jika ingin ke tab data bisa menampilkan mean, median, modus dan lain-lain. Sekarang kita lanjut ke untuk histogramnya. Sebenarnya histogram itu hanya untuk memastikan grafiknya naik ke atas atau miring ke kanan, miring ke kiri, misal seperti itu, untuk menentukan rata-ratanya dan menentukan jumlah terbesarnya terjadi pada frekuensi berapa, misal seperti itu. Untuk tabel histogramnya kita bisa melakukannya di sini. Kita tentukan dulu, ini seperti rumus-rumus yang telah kami pelajari di pertemuan 2 matkul statistika, yaitu menentukan rank dan menentukan banyak kelas serta menentukan interval kelas. Nah, di sini karena kita harus membuat binnya dulu, yaitu batas kelas atasnya, maka kita harus menggunakan rumus-rumus seperti ini. R rank jaraknya, yaitu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, maka nilai terbesarnya di sini adalah 64 yang digunakan atau banyak yang menggunakan game Mobile Legends dengan 64 player, dan yang tersedikit adalah nilai terkecilnya adalah 17, yaitu game Free Fire. Maka di sini 64 dikurangi 17 adalah 47. Selanjutnya menentukan banyaknya kelas. Untuk menentukan banyaknya kelas yaitu K1 plus 3,3 log N. N adalah jumlah data, maka 1 plus 3,3 log 179 jadinya adalah 2,25285. Selanjutnya dikali 3,3 dan ditambah 1 hasilnya 8,43441, dibulatkan menjadi 8. Untuk interval kelas, rank dibagi kelasnya ada 8, ranknya ada 47 bagi 8, 875 dibulatkan menjadi 6. Lalu di sini kita, karena intervalnya sudah ketemu, maka kita pilih di sini, kita buat tabel di sini untuk frekuensinya. Untuk intervalnya 17 sampai 22, karena 17 terus interval 6, maka 17 ditambah 6, 17 nya itu masuk ke angka satunya, terus sampai 22, lanjut 23 sampai 28, 29 sampai 34 dan seterusnya. Nah, frekuensi ini adalah berapa data yang masuk dalam interval tersebut. Jadi di interval 17 sampai 22 itu ada 17 data, 23 sampai 28 ada 51 data,
47 sampai 52 itu ada 47 data, dan 59 sampai 64 itu ada 64 data. Selanjutnya untuk histogramnya kita langsung masuk ke, sebentar, kita klik di sini dulu. Kita masuk ke tab data lagi, lalu klik data analisis. Selanjutnya di tab data analisis ini kita pilih histogram. Kita klik OK. Lalu masukkan input rank tadi, yaitu data yang telah kami urutkan. Di sini kita blok sampai ke data 179. Di sini. Lalu kita lanjut ke bin ranknya. Kita naikkan dulu. Bin rank adalah batas kelas atasnya. Kita klik di sini, lalu kita blok binnya. Selanjutnya kita klik output rank. Kita klik di sini dulu. Lalu kita masuk ke sini, misal. Lanjut kita klik chart output dan kumulatif present tense. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah tertera bin, frekuensi, dan presentasinya. Histogramnya ada di atas. Di sini, nah double sama yang sudah kami buat. Nah, jadi di sini sama seperti yang telah kami buat sebelumnya untuk histogramnya, dan di sininya binnya sama. Jadi seperti itu untuk metode menggunakan Excel-nya, menggunakan Microsoft Excel. Di tab data, lalu klik data analisis, lalu histogram dan deskriptif statistik. Kalau untuk mencari kemiringan kurincingan cukup di deskriptif statistik saja bisa, atau bisa menggunakan rumus ini, rumus keruncingan dan rumus kemiringan yang ada di Excel, yaitu dengan mengetikkan chord ini, lalu untuk kemiringan menuliskan scale. Itu saja yang saya dapat sampaikan untuk metode Excel ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky untuk yang menggunakan aplikasi SPSS. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang keruncingan dan kemiringan data menggunakan metode IBM SPSS. Oke, langsung aja. Pertama-tama kita ubah dulu nama variabelnya. Di sini namanya masih variabel var. Kita pergi ke variabel view, terus ke kolom name, kita buat player, lalu desimalnya kita hilangkan, yaitu 0. Lalu balik lagi ke data view, dan sudah terubah variabelnya. Sudah terubah variabelnya. Lalu kita ke Excel dan copy data yang sudah terurut sebelumnya. Di sini jumlah datanya yaitu 179. Lalu kita copy. Lalu kita pastekan di IBM SPSS. Pastikan jumlah datanya benar 179. Oke, 179. Oke, kita akan membuat variabel satu lagi dengan menggunakan metode transform. Lalu pilih record into different variables. Pilih variabel player yang tadi. Lalu klik yang di tengah ini, tanda panah ini. Lalu kita ke output variable name atau nama. Di sini saya gunakan A. Lalu change. Nah, untuk label ini dikosongkan saja. Lalu pergi ke menu alt and new values. Nah, untuk menu alt and values ini, di sini ada alt value, new value, dua menu ya. Untuk yang alt value-nya itu kita pilih yang range, dan new value-nya itu copy alt values. Untuk range ini kita kembali lagi ke Excel-nya. Nah, di sini ada interval. Nah, interval itu adalah range-nya. Di sini ada 17 sampai 22, 23 sampai 28, dan sampai yang terakhir yaitu 59 sampai 64. Oke, kita isi 17 sampai 22 sampai 59 sampai 64. Oke. Nah,
Di sini ada tombol add, kita add, nanti dia akan pindah ke kanan. Begitu seterusnya sampai ke interval yang terakhir. Oke, di sini sudah semua ya. Dicocokkan lagi. Oke, semua sudah. Lalu klik continue. Setelah klik continue lalu klik OK. Nah, IBM SPSS akan memproses sebentar. Dan kita kembali lagi ke layout yang tadi. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya ya. Dan agak sedikit berbeda dengan variable player, di mana untuk yang variable A di sini ada desimalnya. Nah, kita hilangkan dulu desimalnya seperti cara yang pertama tadi, yaitu ke variable view, terus langsung aja ke desimal, kita hilangkan menjadi 0, dan sudah hilang. Nah, untuk yang variable player, ini ya datanya adalah 17. Kita lihat untuk yang intervalnya di Microsoft Excel, dia termasuk di interval 17 sampai 22. Dan ini menandakan kalau 17 itu masuk ke kelas yang pertama. Lalu yang 23 sampai 28 kelas kedua, begitu seterusnya sampai 59 sampai 64 adalah kelas yang ke-8 atau kelas yang terakhir. Nah, kita ubah dulu di sini menjadi 1. Kelas yang pertama. Ya. Lalu kita lihat lagi di sini 24 termasuk ke interval 23 sampai 28 yang menandakan kalau 24 itu masuk ke dalam kelas kedua. Jadi kita ubah di sini kelasnya yang kedua. Lalu yang ketiga itu 27. 27 ini masuknya ke interval yang 23 sampai 28. Nah, untuk 23 sampai 28 ini termasuk ke kelas kedua yang menandakan 27 termasuk ke kelas kedua. Jadi 2 ini 2. Nah, data yang keempat itu 47. 47 ini termasuk ke yang interval yang 47 sampai 52. Menandakan kalau 47 ini masuk ke kelas yang ke-6. Jadi kita ubah di sini kelas ke-6. Dan di sini data yang terakhir yaitu 64. Di sini 64 itu termasuk ke interval 59 sampai 64 yang menandakan 64 itu berada di kelas ke-8. Jadi di sini kita akan merubahnya ke kelas ke-8. Oke, dicek lagi ya. 179 data. Setelah sudah semua, kita ke menu Analyze, lalu pilih Descriptive Statistic, Frequencies. Nah, untuk yang variable player, pindah ke sebelah kanan. Di sini ada tanda panahnya ke kanan ya. Habis itu kita ke Statistics. Nah, di sini ada beberapa pilihan, tapi karena kita perlu skewness, kurtosis atau kemiringan dan keruncingan, kita checklist. Dan untuk tambahannya mean, median, dan modus untuk menentukan bagaimana grafiknya nanti untuk kesimpulannya. Lalu kita pilih ke charts. Chart type-nya kita pilih histograms, lalu show normal curve on histogram. Klik continue, lalu klik OK. Tunggu sampai prosesnya semua selesai, dan inilah hasilnya. Untuk statistik, mean 44,13, median 47,00, mode atau modus 64. Kita lihat lagi untuk yang data di Excel ya. Mean 44,12,
MEN 44,13. Mengapa? Karena di IBM SPSS ada pembulatan ke atas. Sedangkan di sini ada 9, 4, 8, 2 dan 1. Nah, itu akan dibulatkan jadi 13. Oke. Lalu mediannya 47,0. Mediannya 47 sama. Mode atau modusnya itu 64. Di sini juga sama, mode dan atau modusnya yaitu 64. Skewness-nya di sini minus 0,171. Nah, artinya di sini harusnya ada 0 ya. Karena sebelumnya di sini skewness itu minus 0,171. Mengapa tidak ada? Karena 0 itu tidak dianggap di IBM SPSS 0,171. Jadi 0-nya dianggap tidak ada. Dan ini sama ya. Lalu kurtosis minus 1,547. Di sini kurtosis minus 1,547. Dengan statistik ini, maka diperoleh histogram seperti ini. Jadi untuk statistik berikut ini, yaitu MEN 44,13, median 47,00, dan modus 64. Berarti untuk grafiknya adalah miring ke kiri. Penjelasannya adalah MEN itu lebih kecil daripada median, dan median itu lebih kecil daripada modus. Oke, itulah penjelasan tentang keruncingan dan kemiringan data menggunakan metode IBM SPSS. Selanjutnya ada perbandingan. Untuk perbandingan output data antara Excel dan SPSS, ditemukan perbedaan seperti berikut. Histogram di Excel mempunyai 4 chart, sedangkan histogram di SPSS mempunyai 5 chart. Di Excel, nilai pada range batas 34 dijadikan 1, sehingga chart pada bin 34 menjadi lebih tinggi. Sedangkan untuk SPSS, chart di batas 34 tidak dijadikan 1, sehingga menjadikannya bentuk yang signifikan ke atas. Terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan 2 metode di atas, dapat disimpulkan bahwa keduanya mempunyai hasil yang sama. Namun ada sedikit di histogram yang dimana metode SPSS kami anggap lebih akurat dibanding metode Excel. Untuk grafik yang ada di SPSS, kami mendapatkan hasil bahwa graf tersebut miring ke kiri. Ya, terima kasih. Itulah adalah presentasi dari kelompok 5. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah atau boleh di grup kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.